Hello everyone, welcome back to my channel. Ya, kita lanjut lagi bakal bacain peruntungan zodiak di tahun 2022. Dan sekarang adalah gilirannya untuk water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, aku sudah siapkan ini 3 deck di sini. Sekarang kita mulai aja langsung pembacaannya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, kita akan baca Cancer untuk tahun 2022. Cancer, Sun sign, Moon sign, dan Ascendant. Kalian bisa cek itu natal chartnya di Google ya, itu free. So, kalian bisa tahu Sun sign, Moon sign, Ascendantnya kalian tuh apa gitu ya. Oke, kita dapat satu. Ada Five of Swords. Oke, nextnya Knight of Wands. Oke, ada The High Priestess, Four of Wands, Queen of Pentacles. Aku melihat ada percekcokan di sini, ya sedikit pertengkaran di awal tahun, atau mungkin sekarang udah mulai nih percekcokannya ya akhir tahun. Tapi ini soal sama-sama nggak mau ngalah. Kalau ini tentang relationship atau asmara, mungkin dari kalian nggak ada yang mau ngalah nih, saling mau menang gitu loh. Kalau dari karir, hati-hati ada yang hati-hati terhadap kecurangan. Aku lihat di sini. Bisa dibilang ada yang mau nusuk dari belakang, jadi hati-hati, waspada ya. Bukan maksud aku untuk kalian menuduh siapa orangnya, tidak, tapi kalian waspada, jaga diri aja gitu. Jangan sampai masuk jebakannya. Lalu oke, ada nextnya di sini Five of Cups. Di awal tahun 2022, selain dari pertengkaran itu yang sebenarnya sih masalah kecil ya, bisa diselesaikan sebenarnya kalau salah satunya bisa mengalah, dan untuk kecurangan itu kalian jaga diri aja. Lalu di sini banyak pengetahuan di sini yang terbuka, mendapatkan banyak pengetahuan di awal tahun. Aku nggak tahu, mungkin kalian banyak membaca, mungkin banyak nonton tentang edukasi atau mempelajari suatu hal gitu, sehingga intuisi kalian pun jalan, pengetahuan kalian pun melimpah gitu di awal tahun 2022. Pergerakan yang sangat cepat, aku lihatnya seperti itu. Beberapa dari kalian mungkin mengalami kenaikan jabatan atau sebuah promosi, ini untuk pekerjaan. Untuk relationship, dihimbau untuk mendengarkan intuisi kalian ya, mendengarkan kata hati kalian. Oke, nextnya The Hermit. Di pertengahan tahun agak oke, lastnya ada Death. Dan the bottom of the deck ada Three of Swords. Oh my god, barusan aja. Pertengahan beberapa dapat kestabilan finansial. Kalau dari materi, beberapa mulai lebih legowo menjalani hidup, lebih tenang perasaannya. Itu pertengahan ya. Tapi menuju ke akhir nih kayak banyak galaunya nih yang aku rasain. Bahkan ada yang memilih untuk sendiri. Dan hati-hati, Three of Swords ya, hati-hati dengan pengkhianatan di sini aku himbau. Yang terlihat dari kartu banyak. Dan terakhir sih, you're gonna be a new you. Ada transformasi di akhir tahunnya. Jadi kamu akan menjadi seseorang yang baru, seseorang yang seperti baru keluar dari cangkangnya, dengan mindset yang baru, dengan energi yang baru, dengan pemikiran yang baru, sudut pandang yang baru, yang pastinya lebih positif, lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, kita lihat dari Oracle. Cancer. Ada sedikit struggle ternyata di 2022, tapi nggak apa-apa ya. Semua bisa dihindari kok. Semua bisa dipecahkan masalahnya, bisa dilalui dengan santai. Oke, ada Never Ending Story. Mungkin ini sebenarnya udah tercium dari lama ya, orang-orang ini
Entah ini masalah lama yang muncul kembali, ternyata itu belum selesai, jadi sekarang harus diselesaikan gitu, atau tahun depan tuh itu bakal muncul lagi, jadi mau nggak mau kalian harus hadapin itu gitu. To the sea dan all that glitter. Oke. Ending dengan warna yang sama ya, aku lihat ada clean it up di sini di bottom of the deck. Wow. Oke. Aku melihat dari kartu nih bakal banyak yang mengalami kesendirian. Sekitar 60% dari kalian tuh lebih memilih sendiri, lebih milih jalan sendiri, lebih memilih, kalau dalam pacaran mungkin ada yang lebih milih putus karena mungkin udah gak sejalan, karena masalah di awal tadi yang aku bilang gak ada yang mau ngalah, jadinya gak selesai masalahnya, akhirnya kalian yang ngalah, kalian memutuskan untuk pergi gitu karena kalian menganggap itu hubungannya udah toxic gitu. So kalian memilih untuk move on, memilih untuk awal yang baru dengan jati diri yang baru, dan sebenarnya itu pilihan yang bagus sih untuk kalian, karena makanya di sini ada the death di akhir tahun kalian, dan the last card dari Oracle pun all that glitters, yang sangat kemilau banget nih kartunya kan, yang aku lihat kalian akan dapat kebahagiaan yang kalian mau di akhir tahun. Kita lihat dari Lenormand, tambahannya apa untuk Cancer di tahun 2022. Singkat, padat, dan jelas kayaknya ya untuk Cancer ya. Nggak terlalu banyak yang terjadi. Ini lebih ke perasaan kalian yang digodok gitu ya kalimatnya di tahun 2022. Oh wow, banyak banget. Oke, aku akan ambil ini ya. Ada Mice, Bucket, Lilies, dan terakhir the Moon. Bottom of the deck ada Sun. Nah, persis sama perjalanannya dari Tarot, Oracle, dan Lenormand pun progresnya tuh sama. Mungkin di awal emang agak struggle, dan pesan lainnya di sini yang ku baca, adanya gosip, adanya orang yang mencibir kalian di belakang yang kurang mengenakan gitu ya, ada gosip negatif tentang kalian, padahal itu nggak bener gitu, gosip palsu gitu ya. Tapi kalian nggak perlu menghiraukan itu, kalian jadi diri sendiri aja tetap, dan sebenarnya kalian juga orangnya pinter bergaul ya, pinter beradaptasi, so kalian juga kayaknya nggak ada masalah sih sama gosip-gosip ini, malah lempeng aja gitu, nggak terluka sama gosip ini. Cuman mungkin orang lain yang mendengarkan gosip ini yang mungkin kurang mengenal kalian jadi sedikit kena imbasnya gitu. Tapi it's okay, selama itu tidak mempengaruhi kalian, it's okay. Malah di sini di akhir again ada banyak hal yang terjadi, banyak hal yang bagus-bagus ya maksud aku, bahkan termasuk fame, termasuk ketenaran, banyak yang bakal kenal kalian. Mungkin yang awalnya dari gosip itu yang si orang ini menjelek-jelekan kalian, justru kalian dapat dampak positifnya, kalian jadi banyak yang kenal, jadi banyak yang kepo sama kalian, penasaran emang bener ya kamu kayak gitu, dan semakin dicari tahu ternyata mereka menemukan jawabannya sendiri kalau itu hanya gosip itu salah gitu, faktanya nggak kayak gitu. Oke, Cancer, kayaknya sekian pesannya, semoga bermanfaat, semoga kalian dapat pesan-pesan positifnya, dan yang negatif itu anggap aja warning ya, dan semoga bisa dihindari nanti ke depannya, dan kita aminin yang baik-baik, yang positif-positif untuk Cancer di tahun 2022. Oke, sekian video kali ini, thanks for watching, thank you banget buat supportnya, and I'll see you guys on the next reading, bye bye. Oke, sekarang kita move on untuk Scorpio di tahun 2022. Akan ada apa pesan-pesannya? Scorpio, Sun Sign, Moon Sign, dan Ascendant. Mari kita cek. Ada di Empress. Kartu pertama langsung muncul di Empress untuk Scorpio. Aku langsung melihat calon ibu dari Scorpio di tahun depan. Nextnya ada The Devil, Eight of Cups. Sebentar, lihat terlalu pelengkapnya. Banyak godaan dari awal tahun untuk Scorpio. Oke, ada The Emperor. Wow, diapit sama Empress dan Emperor. Scorpio.
Ini sebenarnya kabar bahagia ya untuk orang yang sudah menikah, tapi ini justru perlu, nggak tahu deh ya masing-masing dari kalian bakalan gimana dengerinnya kayak gini. Aku dapat pesan kayak ini ada Page of Cups, ada yang mungkin kayak tidak mengharapkan kehamilan ini terjadi, tapi kalian mendapatkan itu. Sebenarnya ini anugerah, jadi kalian bisa berubah pemikiran kalian menjadi positif gitu, karena sebenarnya kehamilan itu berkah gitu. Berarti kalian dipercayai untuk merawat janin itu gitu. So jangan dipersulit ya, jangan mempersulit diri ya. Harus berpikir positif. Oke. Ada Three of Pentacles, Page of Pentacles, dan Six of Wands. Banyak page juga ternyata, banyak permulaan baru. Aku melihat imajinasi baru juga, impian baru. Mungkin kalian sering ngelamun ya belakangan, sering diam memikirkan hal-hal yang entah itu kayak nggak ada porosnya gitu. Jadi kayak random aja gitu pikiran kalian kemana-mana gitu. Kalian nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dengan cara mengatur pikiran kalian ya, mengatur mindset kalian. Di the bottom of the deck ada Two of Pentacles. Oke, banyak yang aku merasakan energi kebingungan di sini, yang banyak kayak mungkin kayak bingung mau ngapain, bingung mau ngerjain apa yang harus dilakukan, next stepnya harus bagaimana. Sebagian besar di tahun 2022 kalian habiskan waktu nothing. Itu yang terlihat di sini. Hati-hati nih ya, aku menyarankan hati-hati dengan pikiran kalian, dengan pengelolaan pikiran kalian, dengan pengelolaan perasaan kalian juga. Kecerobohan kalian bisa mengundang bahaya untuk kalian. Be tough to yourself. Kalau ada sesuatu yang terasa janggal, jangan diikutin ya. Ikuti kata hati. Aku sih diingetin kalian nih harus sadar. Tahun 2022 nih kalian mesti bener-bener ada pegangan. Mungkin kalian butuh seseorang untuk membantu nanti, karena yang terlihat di sini kayak sedikit kehilangan arah gitu ya, yang aku lihat di 2022 untuk Scorpio. Ada masanya kalian akan kehilangan arah, ada masanya kalian terpancing emosinya gitu. Ini hati-hati banget. Lebih ke situ sih yang aku lihat ya. Lalu nextnya juga ada permulaan dari karir atau kerjaan kalian atau finansial kalian yang mungkin kemarin masih bertanya-tanya nih kapan nih bakalan membaik nih gitu. Nah, di sini jawabannya mungkin di akhir tahun baru mulai kelihatan ya, baru ada progres yang signifikan tuh di akhir tahun gitu. Dan ada Six of Wands juga di sini yang menggambarkan yang kalian kerjakan nanti akan berhasil gitu. Dan semoga usaha yang kalian bangun atau kerjaan yang kalian lagi jalani itu semua membuahkan hasil yang baik di akhir tahun. Oke, kita lihat nextnya ada apa dari Oracle untuk Scorpio. Wow, tunggu. Aku ngambil paling atas. Ada round and round. Lagi-lagi afirmasi untuk kehilangan arah dan muter-muter di situ aja. Rasanya kayak berada dalam labirin. Mungkin ada yang stuck di situ-situ juga, nggak tahu mau ngapain. Jadinya banyak ngelamun mikirin hal yang random gitu. Karena kalian sendiri nggak nemu jawabannya pada diri kalian. Atau mungkin sebenarnya kalian butuh orang lain gitu untuk membantu. Jadi Oke, ada blast di sini. Aku saranin jangan sering-sering sendirian gitu ya. Apalagi kalau lagi stres gitu, misalkan aku saranin kalian curhat sama temen gitu ya, atau ke psikolog mungkin, ke profesional supaya bisa membantu. Oke, last card, exchanging gifts. Terakhir ada happy. Akhirnya progresnya hampir sama yang sebelumnya. Happy ending kok. Jadi tenang ya untuk Scorpio, happy ending kok ini. Cuman yang mungkin permasalahannya mungkin di situ aja ya, di pemikiran kalian, di mindset kalian yang mungkin stuck, atau ada beberapa hal mungkin yang tidak bekerja dengan baik sehingga kalian buntu gitu pikirannya. Itu yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Dan di sini kalian dapat bless, kalian dapat exchanging gift,
tenang aja, kalian nggak sendirian, kalian punya orang-orang di sekitar yang peduli sama kalian. Itu sebuah berkah buat kalian, anugerah buat kalian. Dan masalah yang datang mungkin di awal tahun itu sebenarnya anugerah juga kok buat kalian gitu. Lihat itu dari segi positifnya ya, semua pasti ada hikmahnya gitu. Jadi jangan langsung negatif pikirannya, semua ada hikmahnya, semua ada dampak positifnya buat kalian. Oke? Kita lihat dari next deck dari Lenormand. Ada apa untuk Scorpio tambahannya ya. Kita udah dapat sedikit, udah terbuka, udah tercerahkan ya untuk Scorpio yang tadinya mungkin banyak bingungnya. Semoga tercerahkan. Ini banyak warningnya sih yang terlihat ya. Buat aku nih warning buat kalian supaya itu tidak terjadi, atau kalaupun terjadi kalian udah tahu oh harus begini gitu, jawabannya harus begini, atau kamu harus kenapa sama Scorpio ini. Oke, ada 3, banyak pikiran bercabang Scorpio, mikirin apa. Oke, ada clouds, ada birds di sini. Kok akan ambil satu lagi nih, ada lilies. Di sini ada coffin. Untuk Scorpio, kalian benar-benar harus hati-hati dengan pengelolaan pikiran kalian ya. Jangan terbuai dengan pikiran negatif. Kalau kalian udah mulai mikir yang enggak, cepet-cepet balikin gitu. Cepet-cepet sadar gitu. Dari di sini clouds sebenarnya bisa dibilang seperti akan ada badai yang datang merumuni kalian di tahun 2022, tapi again jangan melihat itu sebagai petaka gitu ya, bukan. Ini juga mungkin sebuah pembelajaran yang memang harus kalian lewati, jadi terima dengan lapang dada ya. Dan mungkin bakalan ada cibiran juga dari tetangga atau dari tempat kerja. Please jangan dihiraukan gitu ya, biarin aja, it's okay. Kalian ini justru waktunya kalian untuk, bisa dibilang waktunya kalian untuk semedi, memikirkan diri sendiri. Mungkin yang sebelumnya terlalu keluar gitu, sekarang harus mikirin ke dalam. Sekarang harus ibaratnya istirahat dulu. Waktunya kalian rehat mungkin 2022 ini ya, jadi jangan terlalu difikirkan. Oke, itu aja untuk Scorpio. Semoga dapat pesan-pesannya. Dan ini sebagian besar warning, jadi sekali lagi kontrol pikiran kalian ya. Kalian sendiri yang punya kontrol atas diri kalian. Oke, semua kalian sendiri yang ngontrol. Jangan sampai dikontrol, jangan sampai kebalikannya gitu. Oke, Scorpio, paham ya? Ya, thank you for watching guys. Itu aja untuk video kali ini, dan I'll see you guys on the next video. Bye-bye. Oke, the last one untuk water sign ada Pisces. Kita akan lihat apa yang akan terjadi atau pesan apa yang ada untuk Pisces untuk tahun depan ya, 2022. Kita akan lihat Pisces, Sun sign, Moon sign, Ascendant. Kalian bisa cek di natal chart ya, itu free. Jadi kalian bisa tahu Sun sign, Moon sign, dan Ascendant kalian tuh apa. Oke, ada Knight of Pentacles. Segala yang kalian mulai mungkin terasa lambat di awal, it's okay. Tidak apa, tidak perlu terburu-buru ya, semua ada waktunya. Oke, ada The Sun di sini. Ada The Devil dan The Hangman. Perlunya keberanian untuk memulai, dan oke, ada Eight of Swords. Untuk Pisces di awal tahun mungkin aman-aman aja, tapi mungkin pergerakannya nggak terlalu cepat ya, biasa aja gitu. Mungkin beberapa ada yang lambat pergerakannya, entah ini di finansial, materi, atau apapun itu yang membutuhkan progres yang kalian ingin. Itu sebenarnya cepat progresnya, tapi ternyata tidak bisa gitu, tidak bisa cepat seperti itu. Dan kalian pun perlu keberanian di sini, perlu support atas apa yang kalian jalankan, yang sebenarnya itu bagus. Kalian banyak yang akan menghabiskan waktu lebih banyak bersama anak-anak juga di sini. Tapi di pertengahan yang aku lihat
banyak cobaan menanti, tapi it's okay, namanya hidup pasti akan selalu ada cobaan. Oke, wow, ada Seven of Swords, ada The Tower, ada Four of Wands, dan ada Queen of Pentacles. Aku ambil yang kartu terakhir juga. Dan di bawah ada Ace of Cups. Perlunya perubahan, adanya penghancuran. Oke, aku mesti bilang penghancuran atau perombakan gitu ya. Ada yang perlu diperbarui, ada yang perlu dibinasakan juga. Oke, semoga kalian dapat ya ini maksudnya apa. Yang perlu dihilangkan, dibinasakan ini mungkin ya pastinya kebiasaan buruk yang termasuk berpikir secara tertutup itu perlu dihilangkan ya. Mulai berpikir secara terbuka, perlunya sudut pandang yang berbeda untuk melihat sesuatu, untuk melihat sebuah masalah mungkin atau sebuah cobaan yang kalian hadapi gitu. Kalian perlu melihatnya dari sudut pandang yang lain. Di sini mungkin perlu refleks ke perjalanan sebelumnya untuk melihat perjalanan kalian ya, untuk melihat bagaimana kalian menjalani atau melewati cobaan sebelumnya. Mungkin ada cobaan yang sedikit sama atau ada hal yang bisa dipelajari dari cobaan sebelumnya untuk melewati cobaan yang sekarang gitu ya. Lihat dari sudut pandang yang berbeda, dan mungkin kalau ini sebuah sistem, aku rasa sistemnya nggak bekerja dengan baik untuk kalian, jadi perlu diganti dengan sistem yang baru gitu ya. Entah ini untuk daily jurnalnya kalian atau untuk kerjaan kalian atau usaha kalian, sistem ini nggak bagus, nggak cocok gitu ya, nggak bagus. Atau mungkin ada yang kelupaan, kalian perlu rombak lagi, kalian perlu susun ulang lagi, perlu reorganize apa aja yang perlu diperhatikan, perlu dilakukan gitu ya, sehingga bisa semuanya kembali lancar gitu. Dan terakhir jalannya bagus kok, dengan kayak gitu bisa lebih baik kok jalannya. Ada Four of Wands, ada Queen of Pentacles. Stick to your destiny. Aku bisa bilang pesannya di sini, jangan sampai kehilangan arah. Lihat tujuanmu sebenarnya, itu yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian. Oke, dan perlunya kesabaran diri, ketenangan batin ya. Mungkin di sini spiritual kalian juga akan dibangun lagi, perlu diperhatikan lagi. Ada hantaman juga di bidang spiritual itu ya, buat kalian yang mendalami spiritual, ada cobaan di bidang itu, dan mungkin akan sedikit memaksa kalian untuk naik level. Kalian tuh dipaksa untuk naik level gitu loh. Mungkin sebelumnya kalian kayak nyantai aja, pelan aja, santai, ya berpikir pasti akan berproses sendiri gitu. Tapi enggak, ternyata Tuhan berkata lain. Kalian tuh emang perlu naik level sekarang juga. Jadi kayak dipaksa, digodok, dikasih cobaan yang sedemikian rupa supaya kalian naik level gitu. Oke, make sense ya. Kita lihat dari oracle tambahannya apa untuk kalian Pisces. Untuk tahun 2022 lumayan ya cobaannya untuk Pisces. Aku bisa bilang 60-70% kalian harus mempersiapkan diri. Ada the tribe, keluarga, family, soulmate, soul family. Kalian akan menemukan itu di 2022. Atau keluarga juga adalah pegangan kalian, pegangan hidup kalian yang bisa jadi pengingat kalian ya. Orang yang akan selalu ada buat kalian. Jangan lupakan mereka. Here and now. Pikirkan dan lakukan yang apa yang ada di hadapanmu. Wow, ada banyak sekali. Aku ulang. Here and now. Be in the present ya. Jangan terlalu berpikir jauh ke belakang atau ke depan. Perhatikan sekarang aja. Ada mending, ada banyak banget sih. Ada flexible, ada unfinished symphony. Bawahnya ada to the sea. Perjalanan kalian masih panjang. It's okay, santai aja. Oke, banyak perbaikan, banyak perombakan yang menuntut kalian harus menjadi fleksibel, harus beradaptasi dengan keadaan, dan emang sudah waktunya kalian menyelesaikan tugas kalian di tahun 2022 ya.
house, rumah. Semua itu bertujuan untuk memperoleh rumah kalian kembali, atau kembali ke rumah kalian, atau bisa dibilang ini tujuan kalian juga gitu. House ini menunjuk ke pedoman hidup sih, lebih ke situ sih yang aku lihat dari kartu ini. Kenapa water sign hari ini atau untuk bacaan kali ini terlalu banyak? Oke, akhirnya ada rider. Bawahnya ada book. Banyak pembelajaran hidup, kalian harus memulai perubahannya sekarang. Mungkin sedikit demi sedikit, step by step, kalian bisa mempersiapkan diri dari sekarang sebelum tahun ini berakhir. Untuk tahun 2022 yang kelihatannya agak berat nih, ya kalian harus melalui itu. Oke, sekian aja untuk Pisces ya, untuk tahun 2022. Semoga kalian dapat pesan-pesan positifnya dan warningnya juga. Dan ini general reading, jadi mungkin ada 1-2 hal yang mungkin tidak resonate, atau bisa jadi itu di sun atau moon sign atau di ascendant lainnya, di zodiak lainnya gitu. Kayak kalian bisa cek itu. Jadi itu aja. That's all for the reading today. Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Bye bye.